Mohon maaf Bapak dan Ibu. Selamat sore, Assalamualaikum Bapak dan Ibu semua. Jadi kalau ada Bapak dan Ibu yang bertanya, kok acaranya dadakan? Ya, jadi kalau misalnya ada yang bertanya, kok Pak Afif bikin acaranya dadakan? Kok Go Akademika dadakan? Iya, ini dapat ilhamnya itu habis sholat Jumat tadi. Jadi habis sholat Jumat dapat tanda kutip wahyu, ya sudah saya langsung adakan aja. Jadi ini mah bukan apa namanya ya, bukan forum resmi, jadi bukan acara resmi. Hanya acara inisiatif yang sebetulnya pernah kami laksanakan dulu dari tahun 2018 apa 17 gitu ya, waktu kami awal-awal masuk di jurnal. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ya ini sambil menunggu teman-teman, acara kita ini juga live di Facebook. Kalau Bapak dan Ibu ada yang apa namanya follow atau apalah atau ikutan tuh di Facebook Publikasi Jurnal, ingin di live-kan ke Facebooknya masing-masing, nggak apa-apa juga. Tapi kalau tidak di live-kan juga nggak apa-apa juga. Ingin di-share ke Facebooknya masing-masing, silakan. Mohon maaf Bapak dan Ibu ya, kita nggak pakai sertifikatan. Jadi mah ini hanya forum sharing-sharing aja. Bukan bukan saya yang akan sharing dengan Bapak dan Ibu, tapi kita akan sharing bareng-bareng soal jurnal ilmiah. Kalau bagi Bapak dan Ibu di daerahnya yang waktu asar baru masuk, dipersilahkan mau sholat asar dulu boleh. Teman-teman yang di daerah barat, di daerah Sumatera mungkin waktu asarnya baru masuk, dipersilahkan. Saya juga baru beres sholat asar. Assalamualaikum. Wah, Assalamualaikum, selamat sore. Maha Guru saya, Bapak Dr. Engkus Kustiana, Maharaja Jurnal Nasional Sinta. Assalamualaikum Pak Dr. Engkus.
Pak Angkus posisi di mana ini? Di rumah? Sebentar. Unmute dulu, di unmute. Siap. Posisi di rumah, Pak Dokter? Rumah ya, di rumah sekarang. Kita sapa-sapa dulu lah. Jadi ini, nah Pak Dokter ini adalah salah satu perintis Majelis Ngaji Jurnal bersama-sama kami dulu di pusat kajian di FISIP di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Lalu sempat terhenti, awal-awal corona kita mulai, lalu tiba-tiba kita sibuk lagi. Lalu sekarang insya Allah corona udah mau berakhir, saya tadi beres Jumatan Pak Dokter kepikiran, waduh kayaknya ada panggilan lagi nih. Harus kita rutinkan lagi, jadi menjaga tradisi akademik. Siap. Untuk ngobrol-ngobrol soal jurnal. Ini di sini kalau yang bisa saya lihat ada Pak Eka Juarsa. Assalamualaikum Pak Eka Juarsa. Waalaikumsalam Pak. Salam kenal Pak Eka. Saya Afid Pak dari Bandung. Pak Eka dari mana nih? Oke, saya lanjut mau menyapa Ibu Yeni Nur Aini. Assalamualaikum, selamat sore Bu Yeni. Kita coba satu-satu sapa dulu. Izin Pak, saya ya, saya ngajar di Pak Eka. Saya ngajar di Unisba Pak, di Fakultas Hukum. Bandung. Di Bandung Pak. Alhamdulillah. Sekali-sekali main Pak Eka ke markas kami. Di mana main Pak? Ke Rompok. Bang Layang Regensi Pak, dekat kok. Bapak di UIN Pak? Saya di UIN. Oh. UIN. Kalau Unisba itu kami sama Pak Asep Dedi kalau nggak salah namanya, lupa saya. Pak Asep Dedi di dari FKIP kan? FKIP ya. Itu keluarga istri juga di UIN Pak, Pak Wahyudin Dharma Laksana itu. Pak Yudi. Pak Yudi itu kakaknya istri Pak. Waduh, Pak Yudi mah guru saya itu. Siap, mohon izin Pak, saya nggak on cam, ini lagi mau jemput anak-anak. Nggak masalah Pak, nggak masalah Pak. Siap. Siap terima nih kasih, Pak. Pak. Ini mohon maaf, ini mah sebetulnya kelasnya untuk pemula, jadi kita hanya akan bahas yang dasar-dasar aja. Baik, kita lanjut. Ada Pak Dr. Ali Sandi. Assalamualaikum, selamat sore Pak Dokter. Oke, saya lanjut. Ada Pak Barnat nih, senior. Selamat sore Pak Barnat. Sore Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, ada sehat-sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, baik. Ini katanya teman-teman kangen sama Pak Barnat katanya. Jadi Pak Barnat ini Bapak dan Ibu sudah cukup sering nih dengan kami. Lanjut ada Bapak Sailendra Reza. Assalamualaikum, selamat sore Pak Sailendra Reza. Oke, kita minta unmute dulu. Masih mute Pak Reza? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Baik. Pak Reza di Batam ini? Saya di Batam, saya di Politeknik Pariwisata Batam. Oh, iya Politeknik Tapi Pariwisata basicnya Batam. ilmu Siap. komunikasi. Basicnya ilmu komunikasi saya ilmu komunikasi Unpad. Oh, berarti kok dulu di Bandung juga Pak ya? Betul, di Bandung dan sempat di Yayasan Pendidikan Telkom, masih Institut Manajemen Telkom dan disuruh bantu ngajar di D3 Unpad. Oh, mantap, udah jauh lah. Jauh ini. Ini juga ada Pak Eko Gunawan, Pak Sukri Rosadi, Ibu Pitarisa, Pak Arianto, Ibu Sri Mulyono, Pak Jainal, Pak Deni, Pak Arianto Nugroho, Ibu Suci Prasasti. Ini kalau Bang Masyuri ini abang kayaknya nih, masih muda kalau dari fotonya. Bang Masyuri, ada senior saya, Ibu Salamah, ada Pak Asrul. Ibu sehat Bu? Alhamdulillah Pak Afid. Bu Salamah, sukses ya Pak Afid. Senang ya saya kalau dari segi umur Bu Salamah ini sudah 2 kali
umur saya kayaknya. Dua Tapi setengah kalau kali semangat, mungkin. kalau semangatnya Dua setengah empat kali saya kayaknya. Ayo. Oke, kita kasih jeda sekitar sampai 4.15 Bapak dan Ibu. Jadi saya mengucapkan terima kasih, saya dan kawan-kawan mengucapkan terima kasih Bapak dan Ibu mungkin tidak terlalu butuh materi ini, bukan materi lah, tidak terlalu butuh event sore ini mah hanya kami mencoba menghidupkan tradisi akademik kembali yang pernah kami bangun dulu, lalu terputus, lalu biasanya dulu per hari Jumat itu kami bikin kajian, ngaji jurnal namanya. Lalu pernah bikin majelis ngaji jurnal, lalu saya pernah suatu hari di WA oleh teman-teman dari Universitas Kristen Indonesia, dari UKI. Karena saya dari UIN dikira, Pak Hafid, ini ngaji jurnal maksudnya gimana? Pakai Al-Quran atau gimana? Oh maaf, kata saya. Enggak. Ini bukan maksudnya bukan pengajian. Nah, lalu saya ubah lagi namanya yang lebih universal, yaitu ngobrolin. Jadi ngobrolin itu ngobrol online jurnal ilmiah. Nah, Bapak dan Ibu, sekali lagi terima kasih sudah hadir. Saya doakan Bapak dan Ibu sehat semuanya. Kalau melakukan perjalanan-perjalanan selalu dijaga protokol kesehatannya. Mudah-mudahan tidak ada yang terpapar COVID. Kalau saya udah selesai terpapar COVID-nya, alhamdulillah. Bulan Maret atau Maret kalau enggak Februari tahun 2021 itu alhamdulillah kami kena satu rombongan 9 orang lah. Keluarga saya dan keluarga Pak Irwandi. Jadi saya doakan Bapak dan Ibu sehat semua. Amin. Amin. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih sudah hadir. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Hari ini kita juga live di Facebook. Kenapa live di Facebook Pak Hafid? Karena Facebook itu lebih mudah diakses. Dan untuk nge-share-nya lebih mudah juga. Kenapa nggak di YouTube? Nanti kita pindahkan ke YouTube. Baik Bapak dan Ibu, mungkin Bapak dan Ibu pasti bertanya-tanya. Ini hari ini kita ngobrolin apa? Nah, pertama, hari ini itu kami ingin memperkenalkan atau mengajak Bapak dan Ibu untuk menghidupkan kembali tradisi akademik, yaitu kita ngobrol-ngobrol diskusi soal jurnal ilmiah. Jadi salah satu dari tradisi akademik yaitu jurnal ilmiah. Nah, hari ini kita nggak akan ngomong berat-berat. Kita belum akan sampai bahas teknik membuat judul artikel. Belum itu. Oke, bismillahirrahmanirrahim, udah 4.15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan waktu, diberikan kesempatan, diberikan semangat yang paling penting. Dan ditambah lagi diberikan kuota untuk online. Sehingga kita dapat berkumpul hari ini pukul 4, nggak lama, pukul 4 atau sampai pukul 5 atau nanti mengalir kalau memang waktunya panjang. Dan marilah kita mohonkan sholawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah hari ini hari Jumat. Jadi kalau Bapak dan Ibu kaget, wah Kang Hafid ini, Pak Hafid ini bikin kegiatan masa 2 belum sebelum acara dimulai. Baru diumumkan, ya. Jadi saya mohon maaf sekali lagi. Ini mah ilham. Jadi habis sholat Jumat saya berdoa, lalu saya kepikiran, aduh kata saya kayaknya ada yang terlewat deh dari fase yang pernah kami lakukan dulu, yaitu mengadakan kajian-kajian atau sharing informasi soal artikel ilmiah. Baik Bapak dan Ibu, hari ini kami yang berbicara di sini mewakili teman-teman dari Go Akademika. Ini bukan acara formal, tidak ada sertifikatnya. Kalau ada yang minta sertifikat, kok nggak ada sertifikatnya Pak Hafid? Ya nggak ada lah, males. Jadi kita kajiannya karena kebutuhan aja. Saya mewakili teman-teman, sekali lagi ucapkan terima kasih Bapak dan Ibu sudah hadir. Nah hari ini apa yang kita bahas Pak Hafid? Baik, kita bahas hal-hal dasar. Ada materinya nggak? Enggak, saya nggak nyiapin materi, tapi nanti kita share screen aja, biar Bapak dan Ibu juga bisa mencek langsung. Oke. Sekarang kita mulai dengan kalimat jurnal ilmiah. Nah, Bapak dan Ibu pasti udah sering nih. Aduh, saya kesulitan bikin jurnal. Aduh, saya butuh bantuan bikin jurnal. Aduh, jurnal saya belum terbit. Oh, ternyata untuk ini butuh jurnal.
Jadi kalau di dunia kampus, dunia pendidikan, dan teman-teman peneliti, teman-teman Widya Iswara, jurnal itu seperti sudah menjadi kebutuhan. Sudah menjadi kebutuhan, tapi belum tentu semua pihak memiliki kesadaran akan pentingnya menerbitkan jurnal. Semua orang bicara jurnal, jurnal, jurnal. Sehingga jika perguruan tinggi ingin ingin terkenal, jurnalnya yang dia naikin. Ingin akreditasinya bagus, jurnal juga bagian dari salah satu aspek untuk akreditasi. Nah, kita mulai bedah satu-satu. Apakah yang kita lakukan selama ini atau yang kita ucapkan selama ini benar atau tidak? Oke, kita mulai dari kata jurnal ilmiah. Sebagian orang kalau mendengar jurnal, terlebih teman-teman dari akuntansi, kalau dengar jurnal itu ya arahnya ke akuntansi. Kalau dengar jurnal ilmiah baru arahnya ke publikasi ilmiah. Nah, pertanyaannya benar nggak kita selama ini? Selama ini itu kita benar nggak menggunakan istilah jurnal? Nah, gitu. Benar nggak kira-kira kita menggunakan istilah jurnal untuk menurut Bapak dan Ibu? Kalau saya bilang salah, mungkin ada sebagian yang kaget. Wah, salah, bukan jurnal. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kita itu kebanyakan salah. Salah dalam apa? Salah dalam memilih istilah. Jadi yang benar bukan jurnal. Jadi saya mau bikin jurnal, saya mau terbitkan jurnal. Bukan. Salah itu. Yang benar apa? Yang benar itu artikel jurnal. Nah, kalau jurnal yang mana? Nah, kalau jurnal itu, coba saya share screen. Yang mana yang jurnal, yang mana yang artikel. Yang Bapak Ibu maksud selama ini, yang kita maksud selama ini itu sebetulnya artikel. Kalau jurnal yang mana? Oke, saya ini aja lah, jurnal, salah satu jurnal di UIN yang saya kelola. Nah, kalau jurnal, kalau Bapak Ibu mengucapkan saya ingin bikin jurnal, berarti Bapak Ibu artinya ingin bikin web jurnal. Nah, atau kalau dia jurnal cetak, berarti Bapak ingin mendirikan jurnal. Oke, saya ingatkan sekali lagi, saya ulangi. Jadi kalau yang disebut jurnal itu adalah wadah atau tempat terbitnya artikel ilmiah jurnal. Jadi bukan artikel tadi yang disebut jurnal. Nah, ini disebut jurnal. Jurnal apa? Jurnal ilmiah. Nanti kita kaji lagi. Apa itu ilmiah? Apa itu jurnal nasional? Apa itu jurnal nasional Sinta? Apa itu jurnal internasional? Apa itu jurnal internasional terindeks yang diakui Kemendikbudristek? Apa itu jurnal internasional terindeks bereputasi? Nah, jadi kita dasar-dasar aja hari ini. Oke, jadi yang sering kita bicarakan selama ini itu jurnal, ini dia. Wadahnya itu yang kita sebut jurnal. Jadi kalau Bapak Ibu nanti nyampein ke mahasiswa, tolong ya jurnal saya disitasi. Wah, kalau mahasiswanya ngerti, bisa satu wadah ini disitasi. Sementara maksud kita adalah artikel. Itu satu. Jadi apa itu jurnal? Jurnal adalah wadah untuk terbitnya artikel ilmiah jurnal. Sampai di artikel ilmiah aja? Enggak, karena artikel ilmiah banyak lagi bagiannya. Ada yang kita sebut artikel ilmiah proceeding, ada artikel ilmiah jurnal. Nah, oke. Kalau Bapak dan Ibu yang masih awam, yang masih baru-baru, kalau ingin mencari artikel jurnal di mana? Ya, betul. Ada di jurnal. Oke. Yang mana yang artikel? Udah tahu lah. Kalau artikel itu yang mana? Oke, saya takut ada yang masih baru. Nah, kalau artikel yang mana? Nah, kalau artikel yang ada di dalam volume terbitan. Oke, ada jurnal. Kalau Bapak Ibu klik arsip, di situ ada volume terbitan. Nah, di sini. Ini baru artikel jurnal yang satu-satu ini. Maka nanti kalau sudah setelah acara ini, kalau mau bilang ke mahasiswa atau mahasiswa bimbingan atau ke teman-temannya, jangan lupa disitasi ya artikel jurnal ilmiah saya atau artikel jurnal saya. Jadi sebetulnya sih tidak begitu penting, tapi andaikan kita nanti
berkumpul di sebuah forum yang mana forumnya itu orang yang paham lebih banyak daripada yang tidak paham, kan agak malu juga kita. Ini artikel atau jurnal? Ini jurnal atau artikel? Maka kalau ada yang datang ke kami, biasanya kami tanyain, Bapak butuh dibikinin jurnal atau butuh didampingin artikel nih? Ini beda. Oh, beda ya? Ya, satu. Oke, Bapak dan Ibu ya. Pertama, jurnal itu adalah wadah, ada yang terbit online. Artinya terbit online apa? Terbit online itu artinya dia ada websitenya. Kalau websitenya website gratisan gimana? Nah, kalau website gratisan umumnya belum bisa dikategorikan jurnal ilmiah online. Jadi websitenya harus ofisial, harus website resmi. Satu. Lalu mungkin Bapak dan Ibu juga sering mendengar jurnalnya udah OJS apa belum? Wow, ini jurnalnya udah OJS. Nah, apa itu OJS? OJS itu platform. Jadi kalau Bapak dan Ibu itu apa ya istilah ringan sederhananya ya? OJS itu yang di Indonesia sebuah platform yang diakui atau yang umum dipakai oleh pengelola jurnal, penerbit jurnal untuk menerbitkan jurnalnya. Apa itu OJS? Open Journal System. Nah, di Indonesia umumnya OJS. Nah, kalau Bapak Ibu pernah lihat, kira-kira kayak gini, Open Journal System. Oke, nah kayak gini logonya. Kenapa kebanyakan Open Journal System yang dipakai? Karena gratis. Karena kalau diinstal ke website jurnal, dia gratis. Satu. Lalu yang kedua, karena dia memang disetting untuk penerbitan jurnal ilmiah. Nah, dua. Yang ketiga, karena dia sudah populer dan umum di Indonesia. Loh, kok Indonesia, Kang Hafid? Ya, karena di luar negeri nggak semuanya pakai OJS, Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita main ke jurnal internasional, OJS itu hanya salah satu pilihan dan tidak begitu populer. Jadi nggak semuanya pakai OJS. Ada yang platformnya dibangun sendiri. Oke, pertama kita ngomongin jurnal, lalu ngomongin artikel yang terbit di jurnal. Yang ketiga, jurnal online yang berbasis OJS. Lalu yang keempat apa? Kalau jurnal cetak gimana, Kang Hafid? Masih berlaku nggak? Nah, sepengetahuan saya, hampir semua jurnal cetak sekarang sudah diterbitkan versi online-nya. Kalau nggak diterbitkan versi online-nya gimana, Kang Hafid? Nah, oke, saya lanjut. Kalau jurnal cetak yang belum online gimana? Nah, kalau Bapak dan Ibu punya artikel yang pernah terbit di jurnal cetak, tapi belum online, lalu mau dipakai untuk naik pangkat. Kalau mau dipakai untuk naik pangkat, maka si artikel tadi kita tambahkan ke repositori atau ke digital library kampus. Sehingga ketika kita mau naik pangkat, linknya bisa kita gunakan untuk naik pangkat. Itu ya, kalau Bapak Ibu yang jurnal cetak. Oke, kita udah ngomongin perbedaan jurnal dan artikel ilmiah, lalu apa itu OJS. Nah, lalu bagaimana solusinya jika kita punya artikel di jurnal cetak. Oke. Kita ngomongin jurnal OJS lagi. Apakah semua jurnal itu full OJS? Jadi ada juga yang nanyain, ini mekanisme penerbitan artikelnya full OJS apa enggak? Nah, apa itu full OJS? Apa itu tidak full OJS atau semi OJS? Nah, kalau yang full OJS, Bapak dan Ibu setiap mau submit, apa itu submit? Kirim atau upload artikel diwajibkan untuk login. Login gimana caranya? Caranya diwajibkan untuk membuat akun. Oke, saya contohkan. Nah, ini ada username. Nah, oke. Di sini nih, not a user. Nah, belum menjadi user, register with this site. Ya, kira-kira disuruh kita, tolong Anda bikin akun di jurnal ini dulu. Jadi setelah kita bikin akun, baru kita bisa submit. Oke.
Kalau penerbitannya itu full OJS, maka kita akan dimulai dengan membuat akun, lalu kita dilanjutkan dengan submit artikel via sistem di dalam website tersebut, lalu proses reviewnya dilakukan di dalam website tersebut, proses perbaikannya kita kerjakan di luar, di-upload lagi ke website tersebut via sistem OJS tadi, dan sampai terbit. Kalau yang semi OJS gimana? Nah, kalau semi OJS, pihak pengelola jurnal masih menerima artikel melalui email. Jadi, Bapak dan Ibu misalnya email nih, lalu email itu dikirim ke pengelola jurnal, lalu diproses, proses review, proses perbaikan, kalau kita menyebutnya proses korespondensinya itu by email. Jadi email terbit. Itu artinya jurnal tersebut belum menerapkan full OJS. Oke. Jadi kira-kira udah kelihatan ya bedanya ya, jurnal OJS. Ada nggak jurnal online yang tidak OJS atau tidak full OJS? Banyak. Adakah jurnal online yang full OJS? Nah, umumnya jurnal Sinta 3, Sinta 2, atau Sinta 1 ke atas, umumnya itu sudah full OJS. Kenapa full OJS? Karena untuk mendapatkan peringkat akreditasi tadi, pihak pengelola jurnal diwajibkan untuk menjalankan proses bisnis jurnal. Jadi memang bahasanya proses bisnis. Proses bisnis jurnal itu menggunakan OJS murni. Jadi author, editor, reviewer, ketiga unsur di dalam jurnal ilmiah ini, dia akan menggunakannya itu full OJS. Oke. Saya lanjut Bapak dan Ibu. Kita lanjut. Sekarang kita ngomongin apa itu jurnal nasional. Nah, apakah semua website yang menerbitkan artikel ilmiah dapat disebut jurnal nasional? Tidak. Oke. Apa unsur utama yang harus dipenuhi sebuah website yang menerbitkan artikel ilmiah bisa dikategorikan jurnal nasional? Satu, memiliki ISSN. Apa itu ISSN? Nah, apa itu ISSN? Kita buka. Siapa yang ngeluarin? ISSN itu yang mengeluarkan LIPI. Jadi satu-satunya lembaga resmi milik pemerintah di Indonesia yang diberikan kewenangan oleh lembaga ISSN planet bumi adalah LIPI. Jadi di mana ISSN ini? ISSN ini aslinya nggak di Indonesia. Jadi ISSN ini Bapak dan Ibu itu dia milik internasional, dikelola oleh lembaga internasional, lalu setiap negara-negara mengambil slot ISSN ke lembaga internasional tersebut. Maka kalau Bapak dan Ibu pengelola jurnal, biasanya kalau ngurus ISSN itu di bulan Desember, itu agak lama prosesnya daripada ngurusnya bulan Maret, April, Mei, Juni. Oke, di mana ISSN bisa dicek? Ada nggak yang pakai ISSN palsu? Ada. Jadi Bapak dan Ibu harus, jadi kalau dapat jurnal, cek dulu itu ISSN-nya benar apa enggak. Oke. Kita lihat, nah gini. Kalau jurnal itu jurnal berbasis Indonesia, maka cek di sini. ISSN-nya kita contohkan yang tadi ya. Jurnal komitmen. Kita lihat, oke, di sini ISSN-nya udah dipasang. Dikopiin, dipindahin ke sini. Kenapa ini penting Pak Hafid? Ya, ini sangat penting. Jadi proses cek dan recheck itu untuk menentukan artikel yang Bapak Ibu terbitkan itu dapat angka kredit nanti atau enggak. Oke, di sini kan ada nih. Kita lihat, komitmen, jurnal ilmiah manajemen. Nah, perhatikan publishernya sama enggak? Ini publisher ini. Jangan sampai ya ISSN itu diklaim oleh pihak lain. Ada nggak yang kayak gitu? Ada praktek-praktek kayak gitu ada. Nah, kita lihat. Nih, publishernya sama nggak?
Sama tuh, jurusan manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Oke, itu syarat pertama. Syarat pertama itu adalah media terbitan online itu memiliki ISSN. Itu baru syarat pertama. Udah selesai belum? Belum. Syarat berikutnya apa? Syarat berikutnya harus ada tim editor atau editorial tim. Oke. Kita klik, ada nggak nih? Oke, nah ini. Atau kalau bahasa zaman dulu dewan redaksi. Nah, editorial tim di sebuah jurnal harus ada. Editorial tim yang kayak gimana? Yang bagus untuk sebuah jurnal, yaitu editorial tim yang memiliki variasi afiliasi. Jadi berasal dari kampus-kampus yang berbeda. Itu yang bagus. Kalau kayak gini gimana? Kalau kayak gini baru cuma satu yang beda. Sisanya sama. Belum bagus berarti? Belum bagus. Padahal ini jurnal saya sendiri ya. Jadi yang bagus itu ada variasinya. Jadi kalau misalnya jurusan UIN yang penerbit jurnalnya, maka yang paling bagus editornya itu ada dari luar UIN. Jadi 60% dari penerbit, 40% dari luar. Yang paling bagus lagi gimana? 30% penerbit, 70% dari luar penerbit. Itu editor. Itu syaratnya. Jadi kalau Bapak dan Ibu terbit di website penerbit artikel ilmiah, nggak ada editorial timnya, saya sarankan jangan terbit di situ. Karena bisa aja nanti artikelnya nggak diakui atau nggak dihitung angka kreditnya. Karena kan sekecil-kecil angka kredit jurnal itu adalah 10 poin. Oke, kita lanjut. Apalagi kebutuhan yang kedua? Kebutuhan yang kedua yang harus ada di jurnal, ada dewan reviewernya atau bahasa zaman dulunya mitra bestarinya, mitra bebestarinya. Nah, sebaik-baik jurnal adalah sama, mitra bestarinya harus berasal dari berbagai institusi. Boleh nggak mitra bestarinya bukan pihak kampus? Boleh, misalnya lembaga penelitian atau apa institut-institut yang kayak gitu. Atau misalnya kalau yang saya ingat misalnya Merdeka Institut, Wahid Institut, dan macam-macam lah. Nah, lembaga-lembaga penelitian juga boleh. Oke, nah ini sudah bervariasi, maka terbilang bagus. Oke, pertama cek ada nggak editorial ISSN-nya. Yang kedua cek ada nggak dewan reviewernya. Habis itu cek variasinya. Kalau makin bervariasi itu semakin bagus. Oke, lanjut apalagi Pak Afid yang perlu dicek kalau kita nyari jurnal nasional. Nah, pertama kategorinya adalah jurnal nasional yang baru diterbitkan atau baru mau rilis. Dia baru membuka volume 1 nomor 1. Kalau jurnal itu baru volume 1 nomor 1 belum ada terbitan, maka kemungkinan besarnya belum memiliki ISSN. Wah, berarti jangan terbit di sana. Enggak juga. Karena gini, nanti Bapak dan Ibu terbit dulu di volume 1 nomor 1 di jurnal tersebut, lalu pengelola jurnal baru diizinkan untuk mengurus ISSN oleh LIPI. Karena memang syarat dari LIPI sekarang gitu. Terbit dulu volume 1 nomor 1, ada terbitannya, baru boleh urus ISSN. Nah, ketika ISSN itu muncul, maka otomatis artikel Bapak dan Ibu dapat angka kredit 10 dari jurnal ilmiah tersebut. Jadi jangan khawatir. Kalau ada call for paper edisi perdana volume 1 nomor 1 itu saya yakin belum ada ISSN-nya kecuali itu jurnal cetak yang di-online-kan. Maka ISSN P-nya ada atau ISSN cetaknya pernah ada. Oke. Kita lanjut. Berapakah jumlah terbitan artikel ilmiah minimal dalam satu jurnal? Nah, oke. Minimal setidaknya dalam satu terbitan artikel ilmiah itu volume 1 nomor itu 5. Jadi minimal banget 5. Kalau 6 gimana? Nggak apa-apa. Kalau 7 gimana? Nggak apa-apa. Kalau lebih dari 10 gimana? Nggak apa-apa juga. Nanti dilihat lagi, dibandingkan dengan jumlah editor dan jumlah reviewer. Oke. Lalu jurnal kayak apa yang punya visi ke depan bagus? Jadi gini Bapak dan Ibu. Terbit di jurnal nasional yang baru berdiri atau baru merintis, belum terakreditasi, itu adalah salah satu langkah mudah untuk menembus jurnal. Jadi kalau Bapak dan Ibu ingin nerbitin artikel dengan
dengan acceptance rate atau dengan kemungkinan lolosnya tinggi, maka carilah jurnal-jurnal yang baru berdiri. Nah, kalau ke jurnal-jurnal yang baru berdiri itu istilahnya pengelola jurnalnya membutuhkan artikel. Sehingga kalau mereka membutuhkan artikel, Anda submit, Bapak Ibu submit, mereka udah bersyukur. Ada yang submit aja udah syukur gitu maksud saya. Nah, tapi kita bisa selektif lagi seperti apa yang punya visi ke depan. Nah, yang punya visi ke depan adalah jurnal-jurnal yang baru bangun, tapi dia sudah mengutamakan variasi autor. Maksudnya apa? Setidaknya pengelola jurnal tersebut dia punya visi bahwa dalam satu terbitan autornya tidak berasal hanya dari satu kampus atau satu lembaga. Misalnya saya contohkan, jurusan manajemen UIN Sunan Gunung Jati Bandung bikin jurnal komitmen. Nah, dalam satu terbitan itu penulis UIN Bandungnya 3, penulis luarnya 4. Nah, kalau kita lihat volume 1 nomor 1-nya sudah bervariasi, maka di volume 1 nomor 2 kemungkinan besar pasti bervariasi. Dan kemungkinan besar ini jurnal punya visi untuk diakreditasi. Dan Anda jangan salah, Bapak dan Ibu jangan salah. Walaupun Bapak dan Ibu terbit di jurnal nasional belum terakreditasi, ketika jurnal itu diakreditasi, saya contohkan, kita terbit di jurnal Jurnal Sumber Daya volume 1 nomor 1 tahun 2021. Kita terbit nih. Aduh, saya terbitnya hanya di jurnal nasional, angka kreditnya 10. Sayang banget rasanya artikel saya. Itu salah. Setelah tahun 2021, setelah 2021, 2022 atau 4 kali terbit garis miring 2 tahun berjalan, maka jurnal itu sudah berhak untuk diakreditasi asalkan memenuhi syarat. Jadi nanti dia pasti dapat SINTA. Nah, dan kabar baiknya, kalau akreditasinya keluar, semua artikel yang terbit 2 tahun sebelum SK akreditasi itu dihitung sebagai artikel yang terbit di jurnal akreditasi. Oke, saya kasih contoh. Misalnya Bapak dan Ibu terbit di jurnal komitmen ini. Jurnal komitmen ini mulai terbit tahun 2020. Sekarang baru 3 kali terbit, volume 1 nomor 2, volume 2 nomor 1. Maka ini kalau Bapak dan Ibu membaca peluang, Bapak dan Ibu submit untuk volume 2 nomor 2. Nah, setelah volume 2 nomor 2, ini jurnal pasti apply untuk akreditasi SINTA. Nah, ketika lulus untuk apply akreditasi SINTA, maka 4 volume ini, 4 nomor di 2 volume ini, artikel-artikel itu akan dihitung angka kredit atau kumnya sebagai artikel yang terbit di jurnal terakreditasi. Mantap kan? Kita cari celah-celah jurnal nasional yang gampang ditembus. Kita lihat perilaku editor jurnalnya itu mengarah untuk akreditasi. Kita terbitkan di sana karena mudah ditembus. Lalu kita tunggu aja 2 tahun, maka itu akan jadi jurnal terakreditasi, artikel kita terakreditasi, syukur-syukur minimal akreditasi pertamanya SINTA 3, SINTA 4. Bayangkan, berjuang dan berkorban untuk jurnal nasional, mendapatkan hasil jurnal SINTA 3, SINTA 4. Nah, ini rahasia. Jadi Bapak dan Ibu, saya lihat, saya dapat curhatan dari teman-teman pengelola jurnal, aduh susah cari artikel, gara-gara jurnal kita belum terakreditasi. Nah, itu karena autor-autornya belum teredukasi dengan baik. Kalau sudah teredukasi, saya yakin Bapak dan Ibu habis pertemuan hari ini tidak akan memandang remeh jurnal-jurnal belum diakreditasi. Justru itu adalah sasaran-sasaran empuk bagi autor-autor pemula. Jadi kalau autor pemula itu mainnya di mana? Mainnya jurnal nasional dulu. Kalau saya pakai bahasa kayak gini, Anda itu mulai dari main di Liga RW dulu atau Liga Tarkam dulu. Jangan ujuk-ujuk Liga Nasional. Jadi kalau kita main atlet bola, main dulu Liga Tarkam. Kalau menang Liga Tarkam, naik Liga Kabupaten Kota, Liga Porprov atau PON lah, baru Liga Nasional. Setelah Liga Nasional baru Liga Asia. Setelah Liga Asia baru Liga Champion. Ini kan kita di Indonesia ini enggak.
Kebanyakan autor tuh pengennya baru menulis artikel, baru dapat motivasi menulis, pengennya langsung Liga Champion. Garis miring, jurnal terindeks Scopus. Ya susah. Ya pasti susah. Paham Bapak Ibu ya? Dapat ya? Ini saya ya, pesan dari saya. Jadi kalau kita baru mulai ya liga tahap. Liga-liga nasional, liga-liga antar kampung aja dulu. Jangan langsung main ke Liga Champion. Jangan main langsung ke Liga Nasional kalau mental nggak kuat. Oke, itu udah. Kita masih ada waktu lah. Oke, setelah jurnal nasional, apalagi level berikutnya? Level berikutnya adalah jurnal nasional terakreditasi Sinta, bukan jurnal nasional terindeks Sinta. Oke ya. Di mana lihatnya Pak Afif? Buat nyarinya di mana? Nyarinya di, kalau sekarang sinta.ristekbrin.go.id. Kalau dulu sintaristek.go.id. Sekarang sintaristekbrin.go.id. Oke. Nah, jurnal-jurnal yang ada di Sinta ini itu adalah jurnal yang terakreditasi Sinta. Kok disebut Sinta? Kok disebut Sinta? Kalau nggak salah di sini ada deh. Saya lupa. Sinta itu science apa gitu, ada kepanjangannya. Oke, di mana tempat cari jurnalnya? Bapak dan Ibu klik source journals. Nah, ini Bapak dan Ibu kalau ingin berburu untuk menerbitkan jurnal, inilah dia. Sinta 6, Sinta 5, Sinta 4, Sinta 3, Sinta 2, Sinta 1. Kalau zaman dulu akreditasi A, B, C. Lalu keluar kebijakan baru, nggak ABC lagi, dipakai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enak banget. Kenapa enak? Karena ada 6 level. Jadi kalau, nah saya itu sebetulnya bukan jengkel, pengen ketawa. Penulis pemula datang ke kami, Pak Afif tolonglah, saya dibantu, didampingi, terbit di Sinta 1. Ya Allah, kata saya cek Google Scholar-nya nggak ada, masih kosong. Nggak mungkin main di Sinta 1. Pak Afif tolonglah, saya butuh Sinta 2. Ya Allah, kata saya. Ya kenapa? Karena Sinta 2 dan Sinta 1 ini nggak main-main. Jadi kalau kita baru mulai, jadi mulai pertama itu apa? Jurnal nasional. Jurnal nasional yang belum terakreditasi. Nah setelah itu, barulah kita main Sinta 6, Sinta 5, Sinta 4, Sinta 3, Sinta 2, dan Sinta 1 yang pada umumnya sudah terindeks Scopus. Nah, Sinta 6 nih, gampang nggak nembusnya? Gampang. Umumnya gampang nembusnya kalau Sinta 6. Kok gitu? Ya dia masih level bawah Bapak dan Ibu. Jadi Sinta 6 itu berapa angka kreditnya? Angka kreditnya 15. Lumayan kan? Jurnal nasional 10, ini 15. Bayangin Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu dalam setahun itu nembak Sinta 6 10 biji. Berapa kumnya? 150. Dibandingkan Scopus yang kalau nembaknya itu 2 tahun baru tembus atau 1 tahun baru tembus 40. Jadi strateginya gitu. Kalau menginginkan angka kredit yang besar, kum yang besar, main di papan bawah. Tapi kalau menginginkan menginginkan reputasi ya gaya lah gitu ya. Saya udah tembus di Scopus, saya punya jurnal Scopus, atau karena kebutuhan kenaikan pangkat dan karena kebutuhan kuliah ya bolehlah langsung masuk Scopus. Tapi itu susah lah. Nah, nih cari aja di sini misalnya Sinta 5 lah. Sinta 5, Bapak dan Ibu, kajiannya saya kasih pendidikan. Oke, cari aja di sini langsung tersedia. Nah, ini jurnal-jurnal pendidikan. Nah, ini kecenderungannya agak mudah ditembus. Mana yang paling mudah ditembus? Yang paling mudah ditembus cari yang peringkat-peringkat buncit. Coba ini mana yang ini nomor berapa? Nah, coba peringkat buncit nih. Itu agak mudah ditembus. Kok gitu Kang Afif? Ya iyalah. Ini kan impact Sintanya masih rendah. H5 indeksnya masih rendah, citasinya rendah. Nah, intinya kalau jurnal itu kita cari aja papan-papan bawah mudah ditembus. Kenapa? Ya karena mau Bapak Ibu terbit di Sinta 5 papan bawah ataupun terbit di Sinta 5 di top 5, angka kreditnya sama aja, 15. Jadi kalau ingin berstrategi ya gitu caranya. Nah, gimana sebuah jurnal itu bisa sampai terakreditasi? Kita ngomongin itu lagi. Gimana?
Nah, dia memenuhi syarat-syarat akreditasi yang pada umumnya yang sudah saya ulas di jurnal nasional yang memiliki visi untuk terakreditasi. Editorial board-nya memiliki variasi yang cukup, autornya memiliki variasi yang cukup, reviewernya memiliki variasi yang cukup. Nah, kalau udah kayak gitu, dia kemungkinan besar diakreditasi setelah berjalan 2 tahun atau 4 nomor. Oke, ini jurnal terakreditasi Sinta. Oke, kita lanjut ke level berikutnya. Oke, saya takut ada yang bingung nanti. Ini 15 angka kreditnya, Sinta 5 15, Sinta 4 20, Sinta 3 20, Sinta 2 25. Lihat, berjuang menembus Sinta 2 itu nangis banget. Wah, setahu saya susah lah, kalau buat saya susah. Nah, sementara selisih kumnya cuma 5. Bayangin kalau Bapak Ibu, Sinta 4 tembus 2 jurnal, dibandingkan dengan Sinta 2 1 jurnal. Bayangin, ini dapat kum 40 karena 2, dapat kum 25 karena 1. Sementara pengorbanannya gede di sini. Gede di Sinta 2 daripada di Sinta 4. Sinta 4, Sinta 3 sama-sama 20. Sinta 1 gimana Pak Afid? Nah, Sinta 1 umumnya udah 40 kumnya karena umumnya sudah terindeks Scopus, atau jurnal nasional yang terindeks Scopus umumnya sudah di Sinta 1, sudah akreditasi Sinta 1. Oke, ini kategori jurnal nasional. Saya ulangi, nasional belum terakreditasi, nasional terakreditasi Sinta. Nah, lanjut, level berikutnya. Level berikutnya apa? Jurnal internasional. Yang lembaga pengindeksnya itu lembaga pengindeks yang diakui oleh Dikti. Nah, kalau saya baca di POPAK Bapak dan Ibu, lembaga pengindeks yang tertulis ya, lembaga pengindeks menengah kalau saya menyebutnya di POPAK itu ada 3 yang tertulis di POPAK. Pertama, Indeks Kopernikus Internasional. Kedua, CABI Indeks. Ketiga, EBSCO. Oke. Saya contohkan. Oke, apakah semua jurnal berbahasa Inggris itu disebut jurnal internasional? Enggak. Jadi gimana cara mengkategorisasinya dia internasional apa bukan? Nah, tenang. Kita bongkar satu-satu. Karena apa? Karena banyak juga senior-senior yang awam terhadap jurnal itu terjebak. Terjebak apa? Dipikirnya karena jurnal itu berbahasa Inggris, maka jurnal itu adalah jurnal internasional. Jadi dalam pikiran kita, karena berbahasa Inggris, maka internasional. Enggak. Tapi memang syarat pertama jurnal internasional itu menggunakan 7 bahasa PBB. Tinggal dipilih. Ada Inggris, Spanyol, Prancis, Portugis, Cina, Arab. Satu lagi apa ya? Saya lupa. Pokoknya ada 7 bahasa PBB. Belum termasuk bahasa Indonesia. Jadi pertama ciri-cirinya dia pakai bahasa Inggris. Itu ciri-cirinya. Lalu ciri-ciri berikutnya apa? Ciri-ciri berikutnya jurnal internasional itu editorial timnya. Editorial timnya juga internasional. Maksudnya apa? Ya kalau dari Indonesia boleh nggak? Boleh. Misalnya Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Timor Leste. Jadi kalau Bapak dan Ibu punya teman Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Timor Leste, nah punya teman dari 4 negara ini udah bisa mendirikan jurnal internasional. Gitu, iya. Jadi berasal dari beberapa negara. Itu satu. Lalu yang kedua setelah editor sama kayak tadi. Kita lihat reviewernya. Apakah reviewernya berasal dari berbagai negara? Itu dulu. Apakah reviewernya berasal dari berbagai negara? Itu dulu. Kalau berasal dari berbagai negara, maka udah hampir masuk kategori internasional. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah artikel yang terbit. Apakah artikel yang terbit di jurnal tersebut berasal dari berbagai negara juga? Minimal berapa negara, Pak Afid? Ya, minimal-minimal mah 3 negara atau 4 negara lah. Makin banyak negaranya, makin bagus. Kalau semuanya Cina isinya gimana? Ya, belum internasional. Jadi intinya variasi autor, editor, reviewer. 3 itu, variasi 3 itu intinya. Oke, sampai di situ berapa angka kredit jika Bapak dan Ibu terbit di jurnal internasional? 10. Waduh,
kok 10 sama kayak jurnal nasional dong? Iya. Jadi gimana yang harus kum tinggi? Nah, angka kreditnya tinggi. Jadi ada jurnal internasional yang hanya membuat kita memiliki reputasi terbit internasional. Ada jurnal internasional selain kita jadi reputasi internasional, kita juga mendapatkan kum yang lebih tinggi. Berapa tingginya? 20. Oke, ini lembaga pengindeks yang paling minimal harus dimiliki oleh jurnal internasional tersebut. Oke, jadi nanti kalau Bapak dan Ibu nemu jurnal internasional, setidaknya dia harus terindeks Copernicus. Kalau dia terindeks Copernicus, maka dia punya angka kredit 20. Lalu kalau jurnal internasionalnya belum terindeks Copernicus, CABI, dan EBSCO, ya selain Scopus gitu maksudnya ya, gimana Kang Hafid? Ya sebaiknya nggak terbit deh. Kenapa? Ya minimal Copernicus lah paling minimal kalau internasional. Nah, lihat ada nggak di Copernicus? Kalau ada di Copernicus, maka artinya itu jurnal internasional indeks menengah yang angka kreditnya setahu saya, sepengalaman saya 20. Oke, kita ulangi lagi ya. Tadi jurnal nasional, ciri-cirinya udah dijelaskan. Jurnal nasional akreditasi SINTA, lalu jurnal internasional biasa, lalu jurnal internasional indeks menengah, terakhir. Nah, apa itu yang terakhir? Yaitu pengindeks yang menjadi raja di Asia Tenggara, nggak di Indonesia doang. Ya mungkin di dunia lah ya. Yaitu jurnal internasional terindeks Scopus. Indeks apa lagi? Sebetulnya nggak hanya Scopus, Bapak dan Ibu. Jurnal internasional terindeks Scopus dan atau WOS atau Web of Science. Jadi ada lembaga pengindeks 2 buah yang diakui oleh Dikti sebagai lembaga pengindeks bereputasi. Cuman yang populer di Indonesia adalah Scopus. Nah, siapa itu Scopus? Apa itu Scopus? Oke, kita lihat. Kita harus bedah dulu ini Scopusnya apa. Oke, nah kebanyakan kita di Indonesia berpikir atau menyebut jurnal Scopus. Seolah-olah yang punya jurnal itu Scopus. Nah, Bapak dan Ibu mohon maaf, nanti diperbaiki. Jangan sampai salah lagi kalau udah bergaul dengan saya. Nggak ada jurnal Scopus. Scopus itu lembaga pengindeks. Jadi yang ada apa? Jurnal terindeks Scopus. Jurnal terindeks Scopus. Apa itu indeks? Kalau bahasa sederhananya listing. Setidaknya dia ada di daftar jurnal yang diakui oleh lembaga pengindeks Scopus. Nah, Scopus adalah lembaga di bawah, ini dia, supaya kita tahu dulu. Nah, di bawah lembaga bisnis. Nah, ini ya, muncul ya, perusahaan. Bukan lembaga pendidikan. Bukan universitas, bukan lembaga PBB. Jadi ini perusahaan. Wah, Pak Afid kok diulang-ulang ini perusahaan? Ya memang, kebanyakan kita berpikir ini tuh nggak perusahaan. Berpikir, oh ini seolah-olah ini tuh lembaga akademik. Enggak, ini mah perusahaan, Bapak dan Ibu. Perusahaannya apa? Elsevier. Jadi si Scopus tadi adalah lembaga pengindeks anak perusahaan atau unit bisnis dari perusahaan Elsevier. Oke, kita klik. Nih, Elsevier. Nah, ini Elsevier. Elsevier adalah salah satu penyedia informasi ilmiah, teknis, dan medis terbesar di dunia dan perusahaan teknologi yang didirikan 1880. Wow. Sebelum Indonesia merdeka. Ya, jadi kita itu, kalau ada yang pernah bilang, oh, kita itu berada dalam jajahan kapitalisme pendidikan global, ya antara iya dan tidak sih, bisa ya bisa enggak. Yang pasti Scopus itu berada di bawah sebuah perusahaan Elsevier. Kantor pusatnya ada di negara yang pernah menjajah kita, Belanda, Amsterdam. Didirikan 1880, CEO-nya Hafid Leonardo. Oh bukan ya, bukan saya. Saya mah hanya CEO lembaga penerbit kecil, Go Akademika. Kumsal Bayazid, mulai dari 15 Februari 2019. Oh, bayangin. Nah, dan si Scopus ini, si Elsevier ini, sekarang bagian dari
Ini gimana cara bacanya ya? Mudah-mudahan nggak salah. Relek Group. Nah, bagian dari Relek Group. Itu Bapak dan Ibu. Wah, Kang Hafid ternyata perusahaan ya. Iya. Saya kira. Betul Bapak dan Ibu. Yang ngira-ngira mah bukan cuma Bapak dan Ibu, banyak lah. Sebagian besar kita nggak tahu. Ini tuh bagian dari unit bisnis. Bisnis. Saya selalu mengkampanyekan ini, Scopus itu bisnis. Nama bisnis karena scopus.com, com artinya komersial. Oke, tapi jangan emosi Bapak dan Ibu. Santai aja, kita berada dalam kapitalis, kita berada dalam sistem global. Yang global juga mengakui. Nah, lalu yang kedua, ini lagi. Of Science. Nah, ini dia. Nah, ini perusahaan Web of Science. Ini juga perusahaan lembaga pengindeks. Salah satunya pengindeks jurnal. Oke. Nah, kalau Bapak dan Ibu pengen cari gimana, ini dia. mjlclarivet.com. Sekali lagi .com. Apa itu com? Komersial. Jadi apa Pak Hafid? Ini bisnis. Wah, kok bisnis? Iya, bisnis. Wah, pantesan ya. Ya, nggak usah kita lanjutkan. Ini kan live. Pantesan. Ya, pantesan gitu. Oke, kita baca. Nah, ini dia. Oke, nggak ada ininya ya, nggak ada uraian berdiri tahun berapanya. Oke, ada dua lembaga pengindeks, pertama Scopus, kedua Web of Science. Kalau Scopus kita ceknya di scopus.com. Apa yang bisa kita cek? Nah, yang bisa kita cek adalah ISSN. Untuk mengetahui sebuah jurnal betul-betul terindeks Scopus. Nah, saya ulangi, untuk mengetahui sebuah jurnal betul-betul terindeks Scopus, maka harus kita cek langsung ke Scopus. Cara ceknya gimana? Ya buka scopus.com. Apanya yang kita cek? Yang kita cek adalah ISSN-nya. Kita kasih contoh. Kita cari jurnal Indonesia yang sudah terindeks Scopus. Di mana biasanya ada di Sinta 1. Bapak Ibu silakan sambil minum. Saya agak haus juga. Oke, kita lihat di sini jurnal. Oh, udah mau habis ya. Oke, misalnya ini Pediatrica Indonesiana, Indonesian Journal of Pediatrics and Perinatal Medicine. Nah, ini ISSN-nya. Copy, taruh di scopus.com ini ya, source. Ini apa Pak Hafid? Ya, ini akun. Jadi saya punya akun Elsevier, akun Scopus. Bapak Ibu bisa bikin? Bisa. Caranya gimana? Nanti di sesi yang lain. Udah mau beres kita. Kita taruh di sini. Set. Lalu find source. Kita lihat. Mudah-mudahan nggak lagi error. Wah, terima kasih Kang Fajar. Ini kami punya namanya Kang Fajar yang baik hati. Loh, kok nggak ada ya? Kok nggak ada ya? Sebentar, jangan-jangan salah. Nah, kalau masih nggak ada error berarti. Nah, saya nggak salah, kita copy langsung. Oke, kita coba ini ya. Kalau nggak ada gimana? Kalau nggak ada saya juga nggak ngerti. Ini kan dilakukannya secara live di depan Bapak dan Ibu. Kita coba. Kita ganti. ISSN-nya ganti dengan title. Kita coba. Mudah-mudahan ketemu ya. Kalau nggak mau ketemu. Aduh. Alamak. Saya nggak paham Bapak dan Ibu. Kita cari yang lain aja. Takut komentar saya. Kita coba cari yang lain aja. Oke. Ini deh. Maaf Bapak dan Ibu ya. Nah, kita nggak akan komen. Jangan ada yang komentar. Karena UU ITE kita nanti. Kita coba. Title. Sebentar, ini kita hapus. Kok harus dicek-cek? Ya biar nggak ketipu. Ada nggak yang ketipu? Ada banyak. Harusnya sih kalau ISSN-nya dimasukin, muncul. Atau ini dikasih spasi kali ya, coba.
Alhamdulillah. Ada. Kalau nggak ada bahaya, saya yang bahaya, Bapak dan Ibu nggak apa-apa. Oke, nah kalau muncul kayak gini, berarti betul terindeks Scopus. Lalu misalnya, ini contohnya nih, ini aja ya, contoh yang tidak terindeks Scopus ini aja. Ini aja deh. Ini ISSN, kita copy, kita taruh ini. Nah, kalau kejadiannya kayak gini, nah, kita hapus dulu. Nah, kalau kejadiannya kayak gini, berarti tidak terindeks Scopus. Kayak gitu Bapak dan Ibu ya, jadi dicek. Lalu, Kang Afif, untuk ngecek Q1, Q2, Q3, Q4, impact factor di mana? Nah, nanggung ya, nanggung infonya. Di sini ceknya. SJR atau Simago. Nah, ini dia. simagojr.com. Ini mohon maaf pada Bapak dan Ibu yang udah biasa. Jadi ini mah dasar. Oke. Kita coba cek yang ini. Ini punya UPI. UPI ya, benar ya? Oh ya, UPI. Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Nah, jangan dikasih spasi ya. Masukin ke sini. Ada kayak. Oke, nah. Jadi gini Bapak dan Ibu, ada jurnal terindeks Scopus, tapi belum ada di Simagor. Artinya apa? Artinya belum punya impact factor. Artinya lagi apa? Artinya jurnal itu belum 2 tahun terindeks Scopusnya. Oh gitu ya? Iya, nah, saya jelasin. Kita berbagi informasi. Jadi Bapak dan Ibu, ketika jurnal itu apply untuk terindeks, jadi dia apply dulu untuk terindeks di Scopus, maka si jurnal itu dievaluasi oleh tim Scopus. Evaluasi, jebret, accepted. Nah, ketika accepted, yang nggak langsung muncul di scopus.com. Biasanya jurnal itu memunculkan gambar tahapan indeksasi, tahapan pengindeksan di Scopusnya. Jadi baru sampai accepted atau baru sampai dapat surat bahwa jurnal tersebut lolos di lembaga pengindeks Scopus. Tuh. Lalu jurnal itu terbit. Nah, selama terbit dievaluasi oleh Scopus dalam waktu 2 tahun. Seingat saya dulu, kalau nggak salah ilmunya, dalam 2 tahun dievaluasi itu cet. Apa yang dievaluasi? Macam-macam. Ini yang dievaluasi nih. Bagian ini yang dievaluasi. Nah, ini nih. Nih, total citasi eksternal, citasi per dokumen, international collaboration, citable dokumen. Nah, ininya dievaluasi minimal 2 tahun. Nah, ini ada nih. Minimal 2 tahun. Nah, setelah dievaluasi 2 tahun, barulah muncul keputusan Q-nya. Ini dia. Nah, maka kalau kita lihat di sini, Q1, SJR atau Simago Journal Rank atau impact factor atau faktor dampak. Nah, saya ulangi ya, ada yang menyebutnya SJR, impact factor, faktor dampak. Nah, 0,5. Ini dari mana sumbernya? Dari inilah. Dari hitung-hitungan ini. Nah, apakah Q1 SJR-nya pasti tinggi? Oh, tidak. Apakah SJR rendah? Pasti Q4? Tidak juga. Apakah SJR tinggi? Pasti Q1? Hampir semuanya. Oke, kalau ada di Simago Journal Rank, ISSN yang kita masukin tadi, maka betul jurnal itu terindeks Scopus dan sudah memiliki faktor dampak. Ini beda Bapak dan Ibu ya. Jurnal terindeks Scopus yang belum memiliki faktor dampak, itu angka kreditnya 30. Enggak 40, enggak semuanya 40. 40 itu hanya kalau udah punya faktor dampak. Kalau salah mohon dikoreksi, itu kalau menurut pemahaman saya yang saya baca di POPAK, nanti kalau sudah punya faktor dampak, barulah dia angka kreditnya 40. Oke, baik Pak dan Ibu ya, untuk sementara penjelasan level-levelnya, ya, itu dasar-dasar, jadi kita ngerti dulu level-level jurnal, apa itu jurnal. Lalu gimana sebuah jurnal bisa terindeks Scopus? Nggak usah lah kita bahas. Yang penting ada di scopus.com, ada di Simago Journal Rank, udah pasti angka kreditnya 40. Baik,
Demikian penyampaian dari saya. Saya tidak ada materi-materi khusus, ini hanya sharing aja. Kita akan buka lah diskusi mungkin 15 menit kepada Bapak dan Ibu yang ingin berbagi informasi, berbagi pengalaman, itu dipersilahkan. Kalau mau tanya silahkan. Gimana cara nanyanya? Cara nanyanya ya hidupin aja mic-nya, lalu langsung aja ngomong. Saya Pak Hafid, kira gini. Halo Mas. Siap. Saya mau tanya nih Mas. Siap. Dari Halo. siapa, Pak? Saya tanya nih. Ya, dari siapa Pak? Saya dengan Simamora. Bapak? Simamora. Oh, Bapak Simamora. Bapak kampus di mana, Pak? Di Medan. Oh, siap, Pak. Saya Sumatera Barat, Padang, Pak. Oke Pak, Indonesia. Siap, Pak. Gimana, Pak? Kalau saya tahu, saya jawab. Oke, dari semua penjelasan Bapak tadi, kan pertama kan aku paham lah bahwa Scopus itu perusahaan, oke kita ngerti lah ya. Memang sekarang ini susah membedakan mana dia public service, mana dia komoditas, sudah susah memang itu. Nah, jadi pertanyaan saya adalah kita kan Bapak ini dan rekan-rekan di Go Academy kan membantu orang nih untuk menerbitkan publikasi dan lain-lain. Di antara jurnal-jurnal yang menjadi tujuan yang Bapak yang akan kita terbitkan jurnal itu, di manalah posisi jurnal kita ini dari semua penjelasan Bapak itu? Siapa? Ini mah nggak nanya materi, ini nanya saya ini mah. Kalau tidak bisa Bapak jawab ini dengan bagus, bisa merugikan Bapak. Iya, betul. Siap. Kalau Go Akademika kemana pendampingannya? Ke semua level. Ya, ke semua level. Jurnal nasional, nasional akreditasi, SINTA itu jurnal internasional indeks menengah, dan jurnal internasional indeks Scopus. Itu jawabannya, Pak. Kalau kami pendampingannya ke situ. Ya, karena saya juga kan bagaimanapun kan keterbatasan orang berbahasa Inggris, keterbatasan orang cari informasi, buat kehadiran Bapak Ibu ini menjadi penting, kan seperti itu. Ya. Jadi kalau saya saran supaya orang teman-teman yang lain pun bisa, kan banyak juga ini yang mungkin baru dosen, ada yang sudah 10 tahun dosen, ada yang udah tua, ada yang buru. Tetapi kan kalau saya saran tadi, hubungannya dengan Bapak tadi untuk prospeknya bisnisnya pun bagus, kalau bisa kalian harus memastikan bahwa jurnal-jurnal yang kita kirim ke Bapak Ibu itu jangan sempat membuat orang kecewa, kan seperti itu. Pastikan dia lebih bagus Bapak Ibu itu ngomong pahit ke dosen-dosen itu supaya jangan kecewanya di tengah jalan. Oh ya, betul Pak. Saya setuju dengan Bapak. Nah, jadi kalau di awal dibilangnya ini begini, jadi orang kan mikir, oh berarti nggak usah dulu. Makanya statement Bapak tadi yang pertama, bermain dulu di Liga Kampung, itu sangat betul. Itu sangat betul. Siap. Tapi kan maksud saya tadi kan, misalnya saya majukan proposal, kan seperti itu. Terus Bapak bilang bagusnya Bapak ke sini, bagusnya Bapak ke sini. Jangan gara-gara tanda kutip, quote and quote, gara-gara rupiah kita kehilangan jiwa, kan begitu kan? Ya, betul. Betul, Pak. Saya setuju sama Bapak. Jauh lebih bagus kalau Bapak bilang ke saya, Pak Mamora, Bapak ini jauh lebih bagus di sini dulu, biayanya sekian, nanti kalau udah begini, kita begini, sehingga dengan komunikasi seperti itu, barangkali kita bisa langgeng sampai kapanpun. Siap, betul sekali, Pak. Oke, terima kasih Pak ya. Siap, salam terima kasih Pak Mamora, terima kasih Pak. Siap. Jadi saya setuju dengan Bapak. Oke deh. Siap, terima kasih Pak, sehat-sehat selalu Pak. Oke, Bapak juga dan teman-teman yang lain juga. Amin. Baik, terima kasih. Sekali lagi, ada yang mau tanya lagi? Iya, saya Pak Hafid. Siap Bu Irma. Nah, Ibu kan udah kemarin sama saya, ngapain lagi? Enggak, tunggu aja ini lihat dengar petuahnya. Gimana? Pak, kalau ini Pak mengenai yang DOAJ ya Pak ya, itu kan kalau dulu
itu kan di PAK yang kemarin yang 2015 atau 14 itu kan DOAJ kan muncul ya. Sekarang kan tidak gitu. Nah, saya yang tanyakan adalah posisi hukumnya itu apakah memang setara dengan Copernicus atau enggak? Itu yang pertama. Siap. Terus yang kedua, kemarin itu saya informasikan yang saya inginkan itu adalah 850, Pak. Tapi sama LLDikti itu ditetapkan 1050. Jadi bukan saya kepengen 1050, bukan. Itu begitu. Siap. Nah, makanya kan saya agak gimana gitu kok. Saya nggak nekat, Pak. Saya sudah perhitungan orang AA kolektor kepala itu lebih nekat daripada saya tentunya kan. Ya nggak, Pak? Ya kan kalau loncat jabatan itu lebih nekat daripada saya. Saya itu orangnya nggak suka nyimpen unek-unek. Kalau saya simpen malahan nanti nggak enak. Jadi saya itu ke 850 bukan ke 1050. Dilalah itu bahasa Jawa, Pak. Apa tuh? Apa dilalah, Bu? Dilalah itu ya apa ya tahu kayak keajaiban gitu kok bisa ditetapkan ke 1050 itu tanpa dugaan saya gitu. Tapi yang saya arah itu karena saya itu menggunakan artikel itu insya Allah 7 Scopus waktu itu. Sehingga kan saya memang kepingin saya nggak loncat, Pak. LK ke guru besar itu nggak loncat. Jauh lebih nekat AA ke lektor kepala itu lebih nekat. Ke LK atau lektor ke GB? Ya, saya mah nggak nekat, Pak. Itu jadi yang pertama DOAJ tadi, yang kedua bahwa saya itu bukan nekat, kemauan 1050 itu bukan kemauan saya gitu. Itu Pak. Oke Bu. Oke, Bapak dan Ibu, kawan-kawan saya, kolega-kolega kami. Jadi gini, Ibu Irma ini baru akan mulai mau ikut pendampingan di guru besar. Jadi kami udah sempat ngobrol kemarin, jadi ini sambungan cerita kemarin. Baik Bu, kita fokus pada pertanyaan pertama. Kalau ada di DOAJ atau terindeks DOAJ gimana? Berapa kumnya? Sepengalaman saya, biasanya kalau terindeks DOAJ, dia ada juga di Copernicus biasanya. Saya juga nggak berani bilang DOAJ gimana, apakah dikasih 20 atau 10. Tapi kalau kita menafsirkan POPAK dengan lurus, kayaknya DOAJ udah nggak masuk, Bu, sebagai pengindeks menengah kalau dibaca di POPAK ya. Tapi kan pemberi nilai kan kadang-kadang punya pertimbangan sendiri gitu. Betul, kalau di POPAK 2014 itu DOAJ udah pasti 20. Bahkan waktu itu orang naik pangkat magister, naik pangkat kolektor kepala pakai jurnal internasional terindeks DOAJ pun bisa. Kalau sekarang kan harus Scopus atau WOS. Nah, jadi kalau kita lihat POPAK sepertinya angka kreditnya 10 sepertinya. Tapi kita coba cek lagi. Barangkali jurnal-jurnal itu ada juga di Copernicus, CABI, dan EBSCO. Nah, karena kan gini, karena menembus DOAJ itu bagi pengelola jurnal lebih susah daripada menembus pengindeks Copernicus biasanya setahu saya. Ini kalau sepengalaman saya. Satu, Bu. Dan saya kemarin berhasil, Pak. Berhasil nembus DOAJ dengan jurnal yang saya kelola. Alhamdulillah. Luar biasa, Ibu. 2018. Nah, tapi akibatnya saya juga itu kena pecat itu. Jangan dibahas di sini, Bu. Oke, kita lanjut. Cerita Ibu tadi, kok bisa 1050 diusulkan oleh LLDikti-nya? Saya nggak tahu, Bu. Jadi, cuma kami ini sekarang di era pendampingan yang setelah POPAK 2019 memiliki sebuah kesimpulan baru. Kalau dulu kami berkesimpulan bahwa memiliki artikel ilmiah dengan angka kredit keseluruhannya banyak, misalnya Ibu mau naik pangkat ke GB, Ibu butuhnya berapa, lalu Ibu lebihkan 2 kali lipat. Itu tuh sekarang jauh, bukan berbahaya ya, apa bahasa yang cocok ya. Intinya sih jauh lebih aman kalau kita angka kreditnya lebih dikit aja. Jadi kalau ke 850 ya kita lebihin 30%. Nah, kalau lebihnya banyak, sekarang itu kalau ini pendapat saya, Bu ya, pendapat dan pengalaman,
kecenderungannya kalau terlalu banyak terbitan kita itu akan memancing dalam tanda kutip, akan memancing penelusuran lebih dalam. Gitu. Mudah-mudahan Ibu paham maksudnya. Jadi, wow, karya ilmiahnya banyak sekali. Kok bisa 7 ini? Nah, kira-kira gitu ekspresinya, Bu. Wah, saya periksa satu-satu. Banyak sekali. Lebih banyak dari saya ini. Gitu, Bu. Cek. Jadi sekarang sebetulnya kalau naik pangkat, aman-amannya syarat utama untuk naik pangkat itu secukupnya. Kenapa? Karena pengalaman kami berkas itu dikembalikan lalu disempurnakan baru jadi. Itu Bu. Jadi kalau buat Bapak dan Ibu yang mau naik pangkat, kalau saran dari kami, ini pendapat pribadi, subjektif sekali, kalau saran dari kami, KUM yang kita gunakan untuk, yang kita kumpulkan untuk naik pangkat itu sebaiknya secukupnya. Jadi kalau lektor kepala ke atas, jadi lektor ke lektor kepala ke atas, itu sebaiknya lebihnya 30% aja. Nggak usah lebih-lebih banget, nggak usah. Kalau saya terlanjur banyak, gimana Pak Hafid? Kalau terlanjur banyak, jangan diusulin semua. Wah, bisa gitu ya? Bisa dong. Yang mana yang diusulin? Yang jagoan-jagoan aja diusulin. Yang rasanya tidak jagoan, tidak diusulkan. Ya, nggak kita masukin gitu untuk naik pangkatnya. Gitu Bu, kalau pendapat dari saya. Siap, makasih Bu ya. Ya, siap Pak. Makasih Pak Hafid. Ya, Oke, mudah-mudahan bolehlah satu penanya lagi. Sebelum kita tutup, Bapak dan Ibu dipersilahkan kalau masih ada. Halo, Assalamualaikum Pak Hafid. Waalaikumsalam, Ibu. Ini saya Bu Mesra atau Bu Mesra? Suka hati lah Pak. Karena gini Bu, kalau kita orang Sumatera itu kan E-nya kan yang tegas, mesra bukan mesra. Oh, sama kuliah di Bogor Pak. Saya kan dari sana juga ini Pak. Jadi Tebet gitu kan. Jadi ketawa orang di sana kan Ciheleng. Enggak manis. Baik Bu, silakan gimana Bu? Iya. Jadi gini Pak, saya sebetulnya pangkatnya masih ya ala kadarnya Pak, masih lektor 3D kan. Wow, terus, mantap lah Bu. Kemarin kan saya dari AA loncat gitu kan. Terus lektor 300. Iya, dari AA kan cuma 150 ya, kalau nggak salah kan. Terus Ya, saya siap. biasanya KUM saya mencukupi untuk 4A itu kan 400 Pak ya. Katanya setahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu lah katanya nggak bisa karena memang harus doktor gitu. Ini gimana itu Pak? Padahal jurnal internasional saya ada katanya harus cerdos dulu sudah gitu kan. Itu memang begitu. Gimana ini Pak? Oke, Bapak dan Ibu, sebetulnya agak di luar konteks ya. Di luar konteks tapi di dalam keahlian saya, nggak apa-apa. Oke Bu, saya mulai dengan pertanyaan pertama. Waktu Ibu mengusulkan, Ibu doktor atau magister? Oh, sekarang sedang Pak. Insya Allah tahun ini. Oh, sedang. Enggak. Waktu kasus Ibu dari asisten ahli ke lektor, sementara angka kreditnya cukup untuk lektor kepala. Waktu itu Ibu doktor magister? Masih magister Pak waktu itu. Masih magister, asisten ahli Ibu ya? Ya. Oke. Waktu Ibu mengusulkan ke lektor itu masa kerja Ibu udah berapa tahun? 2 tahun Pak. Oh, 2 tahun Ibu nggak boleh ke lektor kepala langsung. Walaupun kumnya melebihi Pak, cukup lah gitu Pak. Ibu mau kum Ibu 3.000, 4.000, 10.000 juga jangan. Oh gitu. Oh, tapi jadi gini Bu, orang ke lektor kepala itu normalnya masa kerja 8 tahun Bu, dari asisten ahli. Oh gitu. Itu satu. Boleh nggak lebih cepat dari 8 tahun? Boleh. Tapi ya jangan 2 tahun pengen asisten ahli langsung lektor kepala Bu. Asisten ahli lektor kepala itu namanya loncat jabatan. Wah itu syaratnya Bu, susah sekarang Bu. Jurnal terindeks Scopus dengan impact factor SJR 1 bijinya, lalu jurnal yang keduanya yang penting terindeks Scopus. Jadi kalau loncat jabatan kami nggak menyarankan karena agak susah. Jadi kenapa nggak disarankan? Nanti takutnya perjuangan untuk loncat jabatan itu tinggi, keras, banyak pengorbanannya, tapi nanti hasilnya itu mendaratnya di lektor 300. Ibu dapat lektor 300 langsung. Ibu langsung lektor 300 itu Bu ya? Iya betul Pak. Ibu dapat langsung lektor 300, 2 tahun masa dinas, itu aja sudah alhamdulillah. Gitu, Bu. Nah kapan Ibu ke lektor kepala? Ibu bisa ke lektor kepala sekarang bisa nggak? Bisa-bisa aja. Ibu masa kerja udah berapa tahun Bu dari asisten ahli?
rencana tahun ini sebetulnya saya kan kemarin karena loncat itu passingnya kan tetap 3C Pak ya. Iya, tetap 3C dulu. Habis itu setahun baru Ibu urus ke 3D. Otomatis tanpa penambahan angka kredit karya ilmiah. Oh, bisa setahun Pak ya? Ini saya udah 2 tahun. Bisa Bu, bisa. Kalau Ibu dikasih lektor 300, lalu 3-nya itu 3C, otomatis tahun depan Ibu tinggal melengkapi angka kredit pendidikan, masukin langsung ke 3D. Oh, udah terlambat saya nih Pak, udah 2 tahun ini. Ya, karena Ibu kan terlambat kenal aja dengan saya. Betul Pak, oh bisa Pak ya. Terus nanti Pak saya kebetulan memang dia, saya dengar-dengar betul Pak ya, untuk lektor kepala itu harus dokter dulu. Enggak Bu. Enggak ya? Jadi gini, misalnya Ibu dari lektor 300 hari ini, Ibu nggak ke 3D, Ibu pengen ke lektor kepala, bisa nggak? Masa kerja Ibu udah berapa lama? Coba saya analisis dulu. Iya, kalau sekarang 2 tahun Pak, dari lektor 3D itu. Dari asisten ahli berapa tahun? 2 tahun juga, jadi sekarang saya mau ngurus lagi nih Pak. Jadi 4 atau 5 tahun Bu ya? Kalau asisten 4 lah Pak, pas 4 dari asisten ahli. Oke, kita anggap Ibu sudah 4 tahun masa kerja dari asisten ahli, lalu punya niat langsung ke lektor kepala tanpa menunggu ijazah doktor. Bisa nggak Pak Afid? Bisa. Caranya gimana? Nah, kalau Ibu di lektor 300, mau ke lektor kepala 400, 3C, 3D itu Ibu tutup mata, nggak usah dipusingin. Satu. Lalu yang kedua, karena kurang dari 15 tahun, maka Ibu berkewajiban syarat utamanya. Jadi syarat utama itu nggak boleh nggak ada Bu ya. Terbit artikel di jurnal terindeks Scopus, yang gampangnya ini, yang mudahnya, dengan SJR di atas 0,15. Jadi 0,15 ke atas. 0,15, 0,16, 0,17. Key-nya berapa Pak Afik? Tutup mata key-nya. Key-nya udah nggak dipakai. Ini boleh key 4, SJR 0,17. Ibu punya itu 1. Nah, terpenuhilah syarat utama untuk naik ke lektor kepala bagi dosen yang masih pendidikan magister yang masa kerja kurang dari 8 tahun. Lalu yang lain gimana? Nah, Ibu harus punya artikel-artikel jurnal yang lain sebagai pelengkap KUM. Nanti kalau Ibu masih ragu, Ibu bisa konsul sama kami. Konsulnya gratis, Bu. Tenang, tanya aja. Gitu Bu. Atau bisa kami bantu asesmen, kami hitungin dulu angka kredit karya ilmiah Ibu, kira-kira udah cukup belum ke lektor kepala 400. Gitu Bu. Oh gitu. Siap. Jadi nggak harus nunggu dokter Bu ya. Oh gitu Pak ya. Oh. Kira-kira Ibu dokter kapan lulus? Iya insya Allah tahun ini Pak. Wah. Tinggal ini nih, tinggal SN apa nih, musminar habis itu ujian. Insya Allah. Oke. Kalau misalnya tahun ini lolos, jadi gini, kalau Ibu dokter, Ibu maju ke lektor kepala itu syaratnya Sinta 2. Tapi masa kerja kurang dari 8 tahun, maka butuh juga Scopus SJR 0,15 ya. Sebetulnya tanpa nunggu ijazah dokter Ibu bisa itu. Bisa Bu. Bisa Pak ya? Bisa. Atau kalau Ibu pengen tidak terlihat pengen biasalah gitu. Pengen reguler, ya diurus aja ke 3D-nya dulu. Lektor 300 3D. Lalu setelah itu tunggu lagi Bu agak setahun. Tunggu agak setahun baru maju lagi ke lektor kepala 400. Jadi kalau kami selalu menyarankan naik pangkat itu reguler aja. Asisten ahli 15 dari belum punya Jafung punya AA 150, atau kalau doktor langsung punya lektor 200, lalu naik ke lektor 200 atau lektor 300, lalu naik ke lektor kepala 400. Nah, kalau di lektor kepala 400, kalau saya menyarankan nggak langsung ke GB, Bu. Nggak langsung ke GB. Jadi main dulu ke LK 550, habis itu main ke LK 700, kalau 700 baru guru besar. Kenapa begitu? Ya, untuk menciptakan keteraturan akademik. Atau bahasa agak frontalnya, biar senior-senior nggak ini sama Ibu gitu. Biasanya gitu Bu. Kalau kita baru, lalu naik pangkat, baru kemarin jadi dosen, sudah lektor kepala. Saya udah 15 tahun. Nah, gitu. Mentang-mentang ahli jurnal. Susah kita jadinya Bu. Jadi kalau kami selalu menyarankan tertib dan teratur. Itu Bu ya. Ya, makasih banyak Pak Apit ya. Oke, baik. Terima kasih Bu. Mudah-mudahan bisa silaturahmi ke kami nanti. Iya Pak. Siap. Oke Bapak dan Ibu, saya kira sudah cukup. Sekali lagi terima kasih sudah hadir.
Terima kasih sudah mendengarkan, terima kasih sudah merespon. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Pertemuan kita sore ini, mudah-mudahan 2 minggu lagi bisa kita lakukan juga, kita coba rutin, sehingga kultur akademik kita bisa jalan lagi secara online. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Saya doakan Bapak dan Ibu semua sehat-sehat, jaga protokol kesehatan. Kalau ada yang sedang sakit, saya doakan semoga cepat sembuh. Mohon maaf kalau ada kesalahan, semua yang saya sampaikan adalah pendapat pribadi dari pengalaman dan pengetahuan pribadi. Kalau ada yang salah, sekali lagi saya mohon maaf, mohon diluruskan, mohon dikoreksi. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.